Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di peternakan lebah milik Mas Syahid Sutanto. Nah, dia pembolang lebah apis cerana. Bagaimana kisahnya dan bagaimana peternakannya, ikuti terus di Toha Prasetya Channel. Ada di peternakan lebah milik Pak Syahid Sutanto. Nah, ini jenis lebahnya ya. Nah, ini beliau Pak Syahid Sutanto, The Legend. Selamat siang, bukan The Legend. Sama juga masih belajar ini. Oh, iya. Ya, di sini saya mau memperkenalkan stup lebah madu apis cerana. Saya ada stup ukuran tinggi 25 cm, lebarnya 30 cm, dan panjangnya 40 cm. Nah, kita bisa buka. Ini karpet talang buat menghindari dari panas dan hujan gitu. Ya, kita buka. Di sini saya gunakan jaring polinet untuk penutup inilah supaya aman gitu. Bantu pengamanan ini dari polinet. Lebih murah dan lebih kuat ini. Ini saya pakai staples gun ini. Oh, di staples. Staples gun ini. Gun tracker di toko online banyak ini. Gun tracker, gun tracker. Terus frame-nya kalau untuk ketinggian frame variabel dengan ketinggian ini, ketinggian pintu masuk. Karena saya pakai yang full ini full pintu. Jadi ya untuk frame ini usahakan ketinggian frame ini rata dengan bibir atas pintu masuk. Jadi nanti frame-nya ini gantung gitu loh, Mas. Oh, iya. Saya gunakan pintu seperti ini untuk memudahkan saya untuk membersihkan kotoran, Mas. Nah, kita ambil ranting atau untuk membersihkan kotoran gitu loh, Mas. Nah, ini walaupun tidak maksimal tapi setidaknya bisa bantu kita untuk membersihkan kotoran yang jatuh dari koloni lebah ini gitu. Ya, kita tutup. Polinet ini lebih ramah lingkungan dan lebih murah, lebih ekonomis tentunya ini. Di sini untuk pengecetan saya gunakan no drop cat genteng ya. Jadi hasilnya lebih bagus, hampir seperti cat minyak. Dan keunggulan cat no drop ini tidak berbau yang tajam. Kalau cat minyak ini kan baunya tajam, bau thinner. Kalau cat no drop ini enggak. Jadi aman buat koloni lebah ya. Ini untuk pemula gimana, Mas? Kalau menghadapi lebah seperti ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Pertama dari niat. Kalau sudah niat, insya Allah, kalaupun lebahnya galak ataupun gimana pasti bisa lah. Insya Allah dari niat. Pertama dari niat. Karena motivasi saya ini sebenarnya ingin melestarikan ini hobi yang positif, yang unik dan bermanfaat gitu. Ya, ini koloni yang sudah dipindahkan di kotak penangkaran. Masya Allah. Ini contohnya ini setelah Mantap. kita pindahkan sisiran dari alam gitu lah, maksudnya koloni dari alam kita pindahkan sisiran ke sini dalam waktu 1 malam pasti akan menempel. Supaya koloni betah, kalau saya sendiri saya gunakan metode pemotongan sayap ratu. Karena dengan pemotongan sayap ratu ini koloni akan lebih betah daripada dikurung gitu. Oh, gitu. Kalau pengalaman saya, berapapun lama ratu dikurung pasti akan kabur setelah dilepas. Kalau ratu sudah digunting sayapnya, sang ratu ini akan terus bertelur dan terus beradaptasi sampai sang ratu ini tidak produktif
setelah ratu tidak produktif, ratu akan digantikan dengan koloni dengan ratu yang baru gitu. Nanti koloni pasti akan buat ratu baru gitu mas. Ini termasuk koloni super ya mas? Ini sebenarnya ini kalau dari ukuran ini koloni sedang sih mas. Ada dua pengertian tentang koloni super dan koloni ini. Koloni apa? Intinya ada dua pengertian tentang koloni super itu mas. Yang satu pengertian koloni super itu koloninya banyak ya, besar ya. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau koloni super itu bentuk lebahnya itu lebih besar dan kecerahan warnanya lebih kuning, tidak hitam. Kan ada lebah cerana ini ada yang warnanya agak kehitam-hitaman gitu. Itu saya bilang itu koloni biasa. Oh gitu. Iya ya. Tapi juga kembali ke ini faktor tanaman, vegetasi tanaman juga mas. Kalau yang kekuningan itu koloni super, dia produksi madunya lebih banyak atau koloninya memang lebih banyak cenderung seperti itu mas? Kalau koloni super, kalau yang kalau yang warnanya agak kuning cerah, itu memang dari lebahnya itu mas. Lebahnya itu memang untuk produksi madunya itu lebih cepat. Jadi memang itu koloninya itu mas. Koloninya itu yang membuat madu itu menghasilkan madu lebih cepat gitu. Iya. Lebah cerana ini ada, yang saya ketahui ada tiga jenis. Yang satu kecil-kecil hitam-hitam, yang kedua warnanya kuning panjang, yang ketiga itu yang ketiga agak pendek terus besar gitu. Kalau yang ini termasuknya ini kecil-kecil ini mas, lebah kecil-kecil ini mas. Dan apis cerana ini tergantung cara kita berinteraksi. Kalau kita berinteraksi dengan lembut, pelan, insya Allah itu tidak agresif. Tapi kalau cara kita kasar, biasanya koloninya akan agresif itu mas. Tapi kembali lagi ke lebahnya gitu loh mas. Jadi memang ada lebah yang tingkat keagresifannya itu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Semua kembali ke vegetasi tanaman. Seberapapun besar koloni yang sampean punya, kalau dari faktor vegetasi tanamannya buruk, pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu mas. Tapi walaupun koloni kecil, kalau faktor dari vegetasi tanaman mendukung sangat bagus, insya Allah itu pasti ada madunya gitu mas. Untuk lokasi budidaya yang bagus itu seperti apa mas? Kalau di sini kebetulan lokasi saya adanya seperti ini mas. Kalau yang bagus di tempat yang banyak, ini terdapat vegetasi tanaman yang mendukung seperti kaliandra atau tanaman yang lain yang menghasilkan nektar yang cukup banyak. Kalau di sini dominasi sama palawija ya mas ya. Jadi ya hanya di sini untuk pembibitan sangat inilah. Kalau saya cocok memang karena di sini tempat saya seperti ini gitu. Terkadang kita stuk kita diserang sama semut. Kalau semut seperti nggak masalahnya mas. Asal jangan semut merah. Kalau semut merah itu emang ganggu sih, bikin koloni bubar. Kalau semut ini masih aman ya mas? Ini masih aman. Tidak mengganggu koloni ya? Itu masih aman mas. Terus kalau untuk kaki steker, dulu saya kasih ini kasih plastik dan kasih ini oli bekas. Saat ini aja udah terkena hujan kotor, jadi belum saya kasih oli bekas lagi nih mas. Ya untuk mengamankan dari serangga, ya dikasih oli bekas. Tapi terkadang dari tanaman juga ini pengaruh juga sih mas. Merembet sih, semutnya merembet gitu. Ini untuk pemula yang mau budidaya lebah madu apis cerana, kira-kira perlu modal banyak apa tidak mas? Sebenarnya tidak, modal itu relatif dari keinginan kita gitu. Kalau untuk pemula, kalau untuk ingin sekedar tahu, ya bisa 1-2 kotak kayak gitu ya? Gitu, bisa 1 atau 2 kotak, bisa bisa sampean bisa beli atau dengan bolang. Cara bolang. Kalau lebih murah bolang. Hanya saja butuh keberanian mas. Tapi keberanian itu akan timbul kalau sudah niat. Kalau udah niat pasti ada keberanian. Jenengan kan bolang ya, bisa berapa koloni per minggu mas? Atau berapa koloni yang bisa didapatkan per harinya? Kalau saya bolang kan nggak sendirian ya mas ya. Jadi ada teman saya yang bantu saya bolang. Kalau saya sendiri paling dalam 1 hari paling 2 koloni 3 koloni. Termasuknya banyak dong. Ya yang penting kita survei dulu mas.
Kita hari pertama, misalkan hari pertama kita survei lokasi. Misalkan di lokasi A itu ada koloni 2 atau 3, nanti di hari B-nya kita serang gitu Mas. Kita eksekusi gitu. Oh, gitu ya. Jadi intinya pertama kita survei dulu. Kalau kita niat nyari terus dapatkan kayaknya susah. Jadi Iya, kita harus betul. jalan-jalan dulu gitu. Nggak langsung serta-merta hari itu bolang terus dapat ya Tapi gitu ya. terkadang juga dapat itu Mas. Biasanya kalau di area sini ya, di daerah sini tuh pas musim penghujan, mulai masuk musim penghujan itu biasanya koloni yang biasanya bersarang di dalam tanah itu bubar, terus pindah ke kayak gedung sekolahan atau Oh, iya, rumah-rumah warga gitu Mas, atau di dahan-dahan pohon gitu Mas. Insya Allah kalau kita emang kita niat, insya Allah dapat lah gitu. Berapa koloni yang Anda miliki sekarang, Mas? Ini ada 15-an lah ini. 15-an ya. Kadang-kadang ada teman dari luar kota kan minta gitu kan, ya nggak apa-apa lah, ini kan buat hobi positif dan hobinya unik dan juga bermanfaat gitu, nggak apa-apa. Jadi saya bantu teman-teman saya aja yang ingin melestarikan hobi positif gitu Mas. Mas, ini lebah sedang apa ini, Mas? Kelihatannya agresif sekali nih. Oh, kalau lebah madu abis serana ini, kalau memang ini normal ini Mas, normal kalau siang jam 2 sehabis zuhur ini emang namanya sirap, kalau di sini sirap ini peterbangan. Nah ini drone ini lebah pejantan. Ini lebah pejantan ini. Oh iya. Tidak bersengat tapi ini termasuk lebah parasit. Dia Parasit. iya, lebah ini hanya bisanya makan tanpa menghasilkan madu dan tidak bisa mencari bipollen gitu Mas. Ini luar biasa, Mas. Siratannya kayak gini nggak nyerang. Ini kalau ini kayak enggak Mas, ini Tuh, ini nanti gerumut nih. Luar biasa. saya cinta sekali sama api serana ini Mas. Nah ini drone ini. Drone biasanya kalau populasi drone berkembang pesat, pasti drone akan dibunuh sama koloni ini Mas. Ini adalah drone. Misalkan populasi drone meningkat, drone ini akan dibunuh sama koloni ini dan dibawa terbang, dibuang gitu Mas. Dibuang pasti ini Mas. Sang koloni ini tidak akan membiarkan drone ini mati di dalam kotak ini gitu Mas. Ini apa ini, Mas? Lebah bekerja nih Mas. Lagi tarung apa Cuma ini gimana? tarung ini biasanya dari koloni lain ini Mas. Ini koloni dari stop lain ini nyasar ini. Ini contoh koloni nyasar ini, diserang ini. Contoh koloni Pasti nyasar. diserang ya? Iya. Kan soalnya mempunyai bau yang berbeda itu. Mempunyai bau yang berbeda, antar koloni itu memang beda. Berarti untuk menggabungkan koloni yang lain menjadi satu koloni itu gimana? Ada syarat-syaratnya itu Mas. Biasanya kalau antar dua koloni salah satu ratu ada yang mati, bisa. Itu cara penggabungannya itu kalau nggak sore pagi sekali. Pagi sekali bisa digabung. Misalkan koloni itu berantem terus, kalau saya sendiri kadang semprot sama air biasa ataupun air gula. Untuk menetralisir ini sih bau sih, karena antar dua koloni baunya kan berbeda. Kalau salah satu ratu dari dua koloni itu mati, pasti bisa digabungin. Iya, lagi tarung apa ya, Mas? Ya ini koloni dari kotak lain ini Mas, dari stup lain ini. Lebah dari stup lain ini. Ini bukan gengnya ini. Masih dikeroyok ya? Iya. Oke. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat ya bagi yang ingin belajar budidaya lebah, khususnya lebah apis cerana. Boleh, kalau yang minat silahkan hubungi Pak Syahid Sutanto. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.